Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua pejuang SNMPTN, kembali lagi ke channel Guru FA. Pada video kali ini, saya akan bahas bagaimana mekanisme pengisian data prestasi dengan pengisian data portofolio dalam pendaftaran SNMPTN tahun 2020. Simak terus videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, karena dengan subscribe sudah membantu channel ini untuk terus berkembang, serta aktifkan loncengnya supaya ada notifikasi setiap saya mengupload video baru. Dalam pendaftaran SNMPTN tahun 2020, setelah adik-adik mengisi daftar prodi yang adik-adik pilih, langkah selanjutnya sebelum finalisasi adalah menambahkan data prestasi dengan data portofolio. Data prestasi diisikan jika kalian selama masa SMA, MA, atau SMK pernah memiliki sertifikat atau piagam bukti prestasi. Kemudian data portofolio diisikan jika kalian memilih program studi seni dan atau olahraga. Video kali ini akan membahas dua hal. Yang pertama adalah mengisi data prestasi dan yang kedua adalah mengisi data portofolio. Jika kalian ingin mengetahui bagaimana caranya mengisi data portofolio, silakan bisa langsung skip ke menit berikut. Kita masuk ke pembahasan pertama, yakni pengisian data prestasi. Silakan adik-adik bisa langsung klik menu prestasi di bagian atas ini. Akan muncul halaman daftar prestasi. Di sini ada keterangan bahwa sebagai bagian dari penilaian, Anda dapat memasukkan prestasi-prestasi yang pernah Anda capai. Anda dapat memasukkan sampai dengan 3 prestasi terbaik. Untuk tiap prestasi, Anda harus melampirkan bukti scan sertifikat prestasi tersebut. Dan scan sertifikat yang diunggah harus dalam format PDF, JPG, atau PNG dengan ukuran maksimum untuk tiap filenya yakni 2 MB. Saya akan langsung mencontohkan menambah data prestasinya. Di bagian pertama ada isian tentang bidang prestasi. Akan muncul pilihan dari olahraga, seni rupa atau lukis, seni tari, drama atau sastra, seni musik atau seni suara, pramuka atau organisasi ekstra, penelitian, olimpiade lainnya, olimpiade matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, komputer, ilmu kebumian, geografi, ekonomi. Lalu tingkat prestasi ketika diklik akan ada pilihan internasional, nasional, provinsi, kabupaten, atau sekolah. Lalu bukti prestasinya silakan kalian pilih tombol choose file untuk mencari file yang akan diupload. Lalu kalian klik tombol simpan. Pengisian daftar prestasi ini hanya diperbolehkan sampai 3 prestasi terbaik. Jadi ketika sudah menginputkan sebanyak 3, otomatis tombol input data akan hilang. Kita masuk ke langkah kedua, yakni pengisian data portofolio. Silakan kalian bisa klik menu portofolio di bagian atas ini. Kalian akan diarahkan pada halaman portofolio seni atau olahraga. Di bagian kiri ini akan ada 2 keterangan. Yang pertama adalah keterangan tahapan pengisian portofolio. Di sini dijelaskan bahwa kalian wajib mengunduh template PPT dan borong portofolio. Yang kedua, mengunggah file PPT portofolio sesuai dengan template yang sudah disediakan. Dan yang ketiga, mengunggah rekaman video dan atau dokumen tambahan lain sesuai dengan kebutuhan setiap portofolio. Di bagian bawahnya ada keterangan terkait perhatian. Yang pertama, siswa yang memilih program studi yang mewajibkan portofolio teater dan seni pertunjukan, portofolio seni tari, atau portofolio seni musik cukup melengkapi salah satu sesuai dengan permintaan yang diinginkan. Yang kedua, portofolio tidak dapat diubah lagi setelah finalisasi pendaftaran. Kemudian, ukuran video maksimal 15 MB. Untuk ukuran PPT portofolio, PDF portofolio, dan JPG portofolio maksimal 10 MB. Jadi di halaman portofolio, pada intinya adalah kalian harus memasukkan file-file yang diwajibkan sesuai dengan prodi yang kalian pilih. Sebagai informasi, dalam SNMPTN dan SBMPTN tahun 2020 ini, ada petunjuk umum terkait portofolio pada bidang seni dan olahraga. Untuk file ini, kalian bisa download dengan link di bagian deskripsi. LTMPT menjelaskan bahwa kelompok portofolio ada sebanyak 10. Yang pertama adalah portofolio seni rupa, desain, dan kriya. Lalu yang kedua ada portofolio tari, yang ketiga portofolio musik, yang keempat portofolio seni karawitan, yang kelima portofolio etnomusikologi, yang keenam portofolio teater, yang ketujuh portofolio fotografi, yang kedelapan portofolio film dan televisi, yang kesembilan portofolio seni pedalangan, dan yang terakhir portofolio olahraga. Saya akan mencontohkan bagaimana caranya mengupload portofolio
untuk bidang seni tari. Untuk portofolio yang lain, langkah-langkahnya kurang lebih sama. Terkait file-file apa saja yang akan kalian masukkan, kalian bisa mengunjungi halaman web.snmptn.ac.id/portofolio atau kalian bisa klik di bagian deskripsi. Di halaman ini akan ada daftar borang isian portofolio yang harus kalian download. Karena dalam video ini saya mencontohkan seni tari, jadi silakan kalian klik semua file yang ada di bagian seni tari. Mulai dari instruksi kerja penyusunan portofolio, kemudian template deskripsi diri tari, kemudian template pernyataan peserta. Di sini ada 2 file disediakan. Yang pertama ada file Word dan yang kedua ada file PDF. Untuk bisa diedit, silakan kalian pilih saja yang file Word. Dan yang terakhir ada template porto tari dalam bentuk PPT alias PowerPoint. Setelah semua file yang ada di bagian seni ini sudah kalian download, silakan yang pertama kali kalian buka adalah file terkait instruksi kerja penyusunan portofolio. Pada file instruksi kerja penyusunan portofolio akan sangat dijelaskan bahwa apa-apa saja portofolio yang harus kalian upload. Untuk bagian bidang seni tari sendiri ada 3 yang harus diupload. Yang pertama adalah rekaman video penampilan menari, yang kedua tulisan berisikan deskripsi diri, dan yang ketiga pernyataan keaslian pembuatan karya. Artinya 3 file ini kalian harus siapkan. Di bagian bawah ada keterangan bahwa hasil rekaman video harus berformat MP4. Kemudian seluruh item B sampai C alias tulisan berisikan deskripsi diri dan surat pernyataan keaslian pembuatan karya itu harus di-scan atau dipindai, dan hasil pindaiannya harus dicantumkan pada halaman file PPT atau PowerPoint yang sudah tadi kalian download. Untuk rekaman video, tidak semua bidang mengharuskan portofolionya. Ada beberapa bidang yang tidak mensyaratkan adanya rekaman video. Untuk rekaman video, saya asumsikan kalian sudah menyiapkan file videonya dalam bentuk MP4. Langsung saja saya akan mencontohkan bagaimana caranya mengisikan deskripsi diri dan surat pernyataan keaslian pembuatan karya. Di sebelah kiri ini adalah file terkait deskripsi diri, dan di sebelah kanan ini adalah file terkait surat pernyataan keaslian pembuatan karya. Di bagian deskripsi diri, silakan kalian mengisikan bagaimana instruksi yang ada di file ini. Sebagai contoh di portofolio seni tari ini, kalian harus mengisikan bagaimana pemahaman kalian atau pengetahuan kalian tentang seni tari yang kalian miliki. Yang kedua, pengalaman menari. Jadi silakan kalian jelaskan semua pengalaman menari kalian, baik sendiri maupun bersama-sama. Semakin banyak akan semakin bagus, karena di sini yang dihitung adalah portofolionya. Dan yang ketiga, motivasi atau tujuan kalian serta harapan untuk mengikuti pendidikan dalam bidang seni tari ini. Jika kalian sudah mengisikan dengan lengkap, kalian silakan masuk ke file kedua, yakni file pernyataan keaslian pembuatan karya. Di bagian ini, silakan kalian isikan identitas diri kalian mulai dari nama siswa, NISN, serta asal sekolah kalian. Lalu silakan kalian baca betul-betul surat pernyataan ini. Lalu di bagian bawahnya ada tanggal, silakan kalian edit sesuai dengan tanggal kalian mendaftar. Kemudian kalian berikan nama kalian di bagian bawah. Setelah selesai, 2 file ini silakan kalian cetak atau print dengan kertas A4 saja. Setelah kalian print, silakan kalian bubuhkan tanda tangan di atas materai. Kemudian 2 file lembar ini, kertasnya kalian silakan scan. Jadikan formatnya menjadi format foto, bisa JPG atau PNG. Contohnya sebagai berikut. Ini hasil scan file terkait deskripsi diri. Lalu yang kedua adalah hasil scan surat pernyataan keaslian pembuatan karya. Setelah kalian berhasil men-scan dan membuatnya menjadi file foto, langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah membuka file PPT atau file PowerPoint template portofolionya. Di sini nantinya akan ada 3 slide. Yang pertama adalah slide judul. Slide judul ini akan menerangkan bahwa siapa nama peserta, NISN, serta asal sekolah. Silakan kalian bisa edit. Kemudian di slide kedua, kalian harus memasukkan hasil pindai atau scan deskripsi diri peserta yang sudah kalian scan tadi. Silakan kalian masuk ke menu insert di bagian atas. Kemudian pilih sub menu pictures. Cari file terkait deskripsi diri peserta tadi dalam format foto. Kemudian klik insert. Silakan kalian atur ukurannya mau sebesar apa. Kemudian masuk ke slide ketiga. Di sini kalian harus memasukkan hasil pindai atau scan surat pernyataan peserta yang sudah diisi lengkap. Sama seperti tadi,
klik menu insert, kemudian klik pictures, cari filenya, pilih insert, kemudian kalian atur ukurannya. Jika sudah, kalian save. Kalian kembali ke halaman portofolio seni olahraga. Di bagian kanan ini akan muncul tab sebanyak prodi yang membutuhkan portofolio. Silakan kalian klik choose file pada bagian PPT portofolio. Di sini kalian harus memasukkan file PPT atau file PowerPoint yang sudah kalian isikan persyaratannya tadi. Kemudian cari filenya, lalu pilih open dan klik tombol simpan portofolio. Otomatis di bagian bawahnya akan muncul unggahan terkait rekaman videonya. Karena prodi seni tari mengharuskan mengunggah satu syarat, yakni rekaman video. Pada pilihan jenis rekaman video, kalian pilih rekaman video penampilan menari. Kemudian di bagian judul rekaman video, silakan kalian bisa isikan judul terkait rekaman video yang kalian buat. Sebagai contoh, jika kalian membuat video tentang tari jaipong, bisa kalian beri judul tari jaipong dan nama kalian. Kemudian kalian pilih choose file pada pilihan unggah rekaman video. Kemudian kalian cari filenya, kemudian klik open. Lalu yang terakhir kalian klik tombol simpan. Jika sudah selesai, maka akan ada dua file yang sudah diupload, yakni portofolio dalam bentuk PPT yang berisi surat pernyataan keaslian serta deskripsi diri, dan yang kedua adalah daftar rekaman yang sudah diunggah. Demikian video saya kali ini. Silakan kalian bisa tonton video-video saya yang lainnya di sebelah kanan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan cara klik di bagian kiri ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.